Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti menunggu update-update terbaru tentang Inter. Apa ada? Atau masih begitu-gitu aja sahabat Bob? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita berbicara bukan bursa transfer saja sahabat Bob. Ternyata banyak hal-hal yang positif yang terjadi dengan Inter. Kita hanya berfokus siapa pemain masuk, siapa pemain keluar. Kita juga pengen dapat kabar gembira dari hal-hal yang lain. Terutama adalah Inter sudah habis tiket musimannya. Ini luar biasa ya. Belum mulai pertandingan awal Agustus nanti untuk Serie A ya sahabat Bob ya. Nah sekarang Inter sudah kehabisan tiket musiman. Ini 40.000 dan bahkan kalau yang mau pesan 2024-2025 itu bisa ngantri gitu loh. Ini luar biasa banget. Kenapa? Karena ini memang Inter benar-benar di musim kemarin menurut gua sangat spektakuler. Kenapa gitu loh? Bisa sampai ke final Liga Champion dan benar-benar mempunyai squad yang benar-benar kompak gitu. Walaupun sekarang ada beberapa pemain yang sudah tidak ada di squad Inter yang squad musim lalu sahabat Bob. Jadi ini berita gembira, tiket sudah habis, bermain belum. Nah ini yang gue bilang, antusias para fans terhadap tim kesayangannya luar biasa gitu loh. Jadi kita tunggu semoga Inter di musim depan benar-benar bisa mendapatkan trofi lebih banyak lagi, terutama Scudetto, dan kita juga bisa mengikuti jejak Inter musim kemarin untuk Liga Champion. Kenapa? Karena ini sangat membuat Inter tuh benar-benar disukai para pemain yang diincar Inter ya, terutama seperti yang gua bilang kemarin. Si Trubin hanya maunya ke Inter, Lukaku yang sampai hari ini memperjuangkan bagaimana dia pengen terus di Inter sahabat Bob. Itu kalau kita berbicara tiket. Nah sekarang kita berbicara kabar gembiranya adalah sponsorship sahabat Bob. Ini Antonello ini luar biasa pekerjaannya. Seperti gua bilang kemarin, Nike sudah resmi 8 tahun di Inter. Jadi dan ini bahkan Paramount ini kan streaming ya, berbasis di Amerika, dan ini kemungkinan juga akan deal. Jadi kita di kaos aja Inter sudah mendapatkan kurang lebih 50 juta per tahun sahabat Bob. Ini luar biasa. Kenapa? Kenapa setiap musim Inter mendapatkan sponsor dan harganya naik? Siapa sih yang bisa membuat seperti ini? Inilah strateginya manajemen, ini luar biasa. Nike 30 juta, terus Paramount 15 juta, terus dia akan naik 20 juta plus add-on bahkan lebih dari 50 juta. Nah sebenarnya dengan adanya sponsorship ini Inter akan menstabilkan keuangannya. Nah kira-kira pertanyaan kita ya, dengan sponsor kita udah dapat, bisa nggak Inter jor-joran beli pemain? Bisa aja. Nah kita lihatlah nanti siapa aja yang akan masuk lagi selain Lukaku. Kenapa? Karena memang Inter sekarang juga lagi mengejar yang namanya Emil Holm. Nah, Inter lagi mempercepat untuk menandatangani si Emil Holm ini kan di Spezia. Kita sama-sama tahu dulu di video pernah gua bahas juga sedikit. Tapi Inter ini mempercepat prosesnya karena Inter tidak mau hanya Dumfries sendiri dan sementara si Darmian dengan Bisek kemungkinan di sana. Atau Demiral atau siapalah gitu ya. Yang jelas Inter tidak membiarkan si Dumfries hanya sendiri karena Belanova sudah pergi ke Torino. Jadi kita tunggu gebrakan Inter karena si Emil Holm ini juga diminati Atalanta dan Juventus. Semoga benar-benar Inter yang bisa mendapatkan. Oh ya, tadi malam juga si Bisek juga udah makan malam, dia juga udah ke markas Inter kemarin dengan agennya, dan hari ini akan tes medis. Yang penting peresmiannya aja. Nah, terus sahabat Bob sedikit, ternyata Inter ini luar biasa loh. Kemarin kita tahu bahwa untuk Bisek Inter
menebus klasualnya 7 juta untuk 2 kali cicilan. Ternyata Inter bisa mendapatkan 3 kali cicilan. Ini gila banget ya. Memang luar biasa. Memang strateginya Opa Marotta ini dengan timnya luar biasa. Tapi The Sky juga melaporkan Aarhus akan menerima 5% dari setiap biaya transfer di masa depan. Kalau seandainya Bisek dijual, misalnya dijual berapapun lah, tetap klub lamanya Aarhus akan mendapatkan 5%, sahabat Bob. Seperti yang terjadi dengan Fratesi, Roma mendapatkan 30% dari penjualan Fratesi ke Inter. Jadi kita tunggu sahabat Bob, semoga aja benar-benar si Bisek gacor, terus Emil Holm juga masuk. Kalau gue jujur suka dengan Emil Holm dibanding Singo ya, tapi gak apa-apa sahabat Bob, boleh komen senangnya siapa. Jadi kita tunggu berita-berita gembira ini, menarik sekali. Walaupun di Arab sana banyak sekali gebrakan-gebrakan. Bahkan SMS yang kemarin sempat kita incar, Juventus incar, Milan incar, sudah here we go menuju Al Hilal. Udahlah, biarin dia pengen menikmati duit banyak, menikmati negara Arab, silakan ya. Yang penting Inter sekarang fokus untuk timnya sendiri. Nah, yang masih ngegantung sampai saat ini adalah masalah Gosens, dan Inter akan memperjelas masa depan dia. Apa dia memang harus keluar? Jadi Inter akan memanggil si Gosens untuk berdiskusi. Karena kenapa? Inter tidak mau terganggu nanti di pramusim, ternyata dia keluar atau tidak keluar, itu mengganggu rencana Inter. Sekarang kita ada Union Berlin sama Wolfsburg yang gue kadang-kadang gedek juga ngelihat beritanya. Kenapa? Karena sampai hari ini belum memberikan penawaran ke Inter gitu loh. Sementara Inter juga sudah punya penggantinya Carlos Augusto yang secara pribadi juga udah setuju dengan Inter gitu. Kita tunggulah sahabat Bob. Gue berharap semoga cepat urusan juga Gosens gitu loh. Nah, ternyata Inter Milan ini pemilik Suning tuh sangat optimis ya, bisa membiayai kembali pinjaman Oktri. Meskipun Inter memang isunya akan dijual, terus juga sementara si Zhang udah membantah tidak akan menjual, tapi memang dalam masa proses penjualan. Tapi Inter meminta 1,2 juta ya, 1,2 ya M ya. Jadi nggak gampang untuk menjual segitu, tapi ya dengan performa Inter musim lalu, final Liga Champion, nah artinya meningkatkan brandingnya Inter. Jadi memang makanya kenapa Suning begitu pengen istilahnya terus Inter dia pegang gitu loh. Kenapa? Makanya dengan membiayai kembali biaya pinjaman Oktri ini, Inter punya kuasa. Tapi kalau misalnya tidak bisa membayar, nah ini Oktri yang akan mengambil alih. Ya kita doakan yang terbaik buat Inter, semoga aja. Tapi kalau memang ada yang membeli, ya mungkin ya gimana ya sahabat Bob. Sekarang dengan gua jujur dengan manajemen Suning ini suka dengan pertumbuhan Inter selama 7 tahun dipegang mereka. Ini kan hanya masalah ya karena Covid lah kemarin, karena pandemi lah. Nah, makanya sekarang lagi dibenahi, dan kita tahu dengan sponsorship, dengan penjualan pemain-pemain, Inter begitu mendapatkan keuntungan untuk menutup kerugian-kerugian yang sudah lewat bertahun-tahun sahabat Bob. Semoga sahabat Bob yang terbaik buat Inter kita. Nah, ini sedikit Lukaku juga udah tidak akan ikut, padahal kemarin di Inggris tuh mereka udah kumpul kembali di klubnya masing-masing. Nah, Lukaku tidak istilahnya diberi kesempatan untuk membereskan transfer dia ke Inter. Nah, sekarang Inter sudah mempersiapkan penawaran. Ya, gua nggak tahu nih kapan, katanya akan selesai Senin depan untuk pembicaraan. Apa benar dia ke sini atau tidak, kita belum tahu. Tapi kalau melihat keseriusan Inter dan Lukaku, memang Lukaku ini akhirnya balik lagi ke Inter sahabat Bob. Jadi Inter tidak perlu fokus lagi mencari striker-striker lain. Nah, ini yang mengejutkan adalah si sahabat Bob tahu ya bahwa si pemain Porto yang pernah kita hadapi itu Otavio. Nah, agennya mengungkapkan bahwa dua Serie A mengincar, salah satu adalah Inter dan Juventus. Dan kata dia Inter serius mengejar Otavio. Kenapa? Karena Inter masih butuh selain Pratesi, Gagliardini juga udah pergi, Brozo udah pergi.
Nah kemarin Inter mengincar Roberto Ferreira. Ferreira ini juga masih nggak tahu negosiasi sampai di mana. Kalau Samardzic kan juga lumayan mahal. Nah kita juga masih ke sana. Nah sementara SMS sudah ke Al Hilal. Nah Otavio ini juga profil yang bagus. Cuman kalau menurut gua ya terlalu mahal ya. 40 juta euro. Harganya ini juga diincar klub-klub Inggris. Kita lihatlah sahabat Bob apa benar Otavio. Tapi kalau gua daripada Otavio mending Samardzic atau Pereira yang free gitu loh ya. Kita lihatlah sahabat Bob bagaimana perkembangan berikutnya. Nah Inter juga udah siap untuk menebus si Somers ini kan punya klausul di Bayern Munchen kan 6 juta. Nah, tapi Inter lagi menunggu bagaimana kelanjutan Onana. Nah, kalau Onana ini juga belum beres, sahabat Bob, kadang-kadang kita juga ini nggak beres-beres nih ya, berarti kan rumit ya, untuk 60 juta itu kan nggak sedikit duitnya ya. Jadi kita tunggu bagaimana, apakah MU akan menaikkan tawarannya sampai 60 juta atau tidak. Tapi Inter rencananya Somers, kalau untuk Trubin ya memang prioritas juga, tapi klubnya sampai hari ini tidak mau menurunkan harganya di bawah 30 juta. Kita lihat aja nanti seperti apa strategi Opa, gebrakan Opa untuk mendapatkan Trubin dan Somers kalau si Onana pergi. Karena ya sampai hari ini belum ada kejelasan Onana, belum deal gitu loh. Contoh kayak misalnya Pratesi udah oke, Thuram udah oke, Bisek juga udah oke, hanya tinggal tes medis saja hari ini. Jadi ya tunggulah. Nah terus juga kiper ketiga kemarin juga udah tes medis. Jadi benar-benar Inter nih menurut gua gebrakannya luar biasa. Jadi kita tunggu seperti apa Inter ke depan di musim depan, dan kita juga menunggu, kita juga pengen menonton kembali Inter baik di pramusim ya. Jadi yang paling penting adalah tetap semangat kita ya sahabat Bob melihat perkembangan Inter, walaupun antara Lukaku, Onana yang belum ada kejelasan, tapi kita udah mungkin ya kita punya gambaran ujungnya seperti apa. Dan kita pengen skuad Inter, skuadnya Inzaghi ini benar-benar bisa bersaing di musim depan itu, terutama untuk Scudetto gitu loh. Kenapa? Karena ya itu yang paling diinginkan fan-fans sekarang, begitu manajemen juga bintang kedua gitu loh. Jadi dengan masuknya Lukaku, terus ya kita lagi mencari back ya, back siapa yang akan masuk, ini juga yang kita tunggu. Sama juga dengan kiper gitu loh. Kalau kipernya Onana pergi, ya itu kita lihatlah. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi di skuad Inter, dan bahkan gue lihat yang masih setia sampai saat ini Bastoni, terus siapa lagi, ada Barella ya, zaman-zamannya Conte, Bastoni, Barella, terus Lautaro yang masih ada di Inter gitu loh. Jadi benar-benar terus Stefan De Vrij yang masih ada sampai saat ini. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter, dan semoga ke depan Inter benar-benar sesuai dengan harapan kita sahabat Bob. Yang penting tetap menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.